Shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya. Boleh kita doa sekali lagi ya buat firman Tuhan ya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik, hari yang baik kami boleh berkumpul bersama kembali Tuhan Yesus untuk datang beribadah, muji, nyembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, biar kami gak cuma sekedar dengar informasi, tapi ada suara-suara Tuhan, ada rema-rema yang kami tangkap sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan. Dan kami mau dipakai sama Tuhan secara luar biasa Tuhan. Sehingga sejak muda gini Tuhan, kami berapi-api buat Tuhan terus. Sehingga kami bisa benar-benar jadi garam, jadi terang, dan hidup kami menghasilkan buah. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Teman-teman boleh ini ya. Ya coba deh. Apa yang membedakan orang non-Kristen sama orang Kristen? Apa yang membedakan suami non-Kristen sama suami Kristen? Apa yang membedakan orang tua non-Kristen sama orang Kristen? Sering saya jumpai karyawan Kristen sama karyawan non-Kristen. Sering saya jumpain sama aja loh. Bingung kok sama aja ya. Ternyata yang berbeda itu adalah orang non-Kristen sama orang Kristen yang walk with God. Karena gak semua orang Kristen itu dia berjalan bersama Tuhan. Makanya hidup penuh dengan kekhawatiran. Dari mulai khawatir gak bisa dapat kerja, gak bisa dapat pasangan hidup, gak bisa, segala macam dia khawatir ya. Firman Tuhan yang dia terima ini ya cuma numpang lewat. Kenapa? Karena tanah hatinya ini loh. Ingat ada 4 tanah hati ya. Tanah hati pinggir jalan, tanah hati berbatu, tanah hati semak belukar, sama tanah hati yang baik ya. Jadi ada orang sama-sama ditabur. Karena kalau kita baca tentang 4 tanah hati ini, Yesus bilang, dijelasin kan, tanah hati yang berbatu adalah mereka yang mendengar firman, belukar sama, mereka yang mendengar firman, berbatu sama, mereka yang mendengar firman, yang subur sama, mereka yang mendengar firman, lalu mereka menyambut firman itu. Nih, yang beda responnya, tapi sama-sama mendengar. Jadi perumpamaan itu bukan bicara yang Kristen sama yang non-Kristen, itu bicara orang-orang Kristen yang ke gereja semua. Ikut retret semua, dia dengar firman kok. Makanya ada orang pas dengar firman nggak nyantel sama sekali. Di sini ada komsel bro, ada komsel ya. Ke komsel, padahal di komsel dia lagi dapat makanan rohani yang benar-benar bagus loh, benar-benar diberkati. Cuman setelah komsel itu biasa fellowship kan, fellowshipnya itu cekakakan, bercanda, mungkin kadang ngegosip apa segala macam. Itu sih boleh ya bercanda ya. Cuman sampai lupa firmannya apa. Pulang ke rumah naik mobil benar-benar lupa. Makanya ketua komsel harus ngingetin lagi. Guys jangan lupa ya. Nih aku rangkumin nih 3 poin ini yang tadi teman-teman please sebelum tidur renungin ya. Aku izin voice note deh supaya teman inget lagi. Voice note biar gak lupa. Kalau enggak itu firman beneran dia dapat. Cuman setelah itu kan iblis pengen kita lupa lah gitu. Kenapa orang nonton drama Korea, nonton film di bioskop, Pengabdi Setan gitu ya. Kenapa bisa ingat misalnya? Drama Korea kenapa bisa ingat? Karena ada keterlibatan emosi yang tinggi. Jadi ketika nonton misalnya di bioskop gitu ya, nonton film Pengabdi Setan gitu. Saya gak nonton, tapi ada orang kan nonton ya. Nonton, dia sangat menikmati, dia mencengkram pasangannya, dia menit demi menit, dan pas habis waduh, udah habis nih. Wah semoga ada sequence yang ketiga nih misalnya gitu ya. Dan setelah nonton kan ke food court ya. Di food court apa yang dilakukan? Dibahas biasanya. Wah gokil ya, tuyulnya bisa ada 4 loh, gak ketebak gitu. Gue gak tahu, gak nonton gitu. Biasa kan 3 ya, itu tuyul juga. Wah dibahas. Pulang Senin kan dia masuk kantor nih, karyawan dia. Masuk kantor kira-kira apa yang dilakukan? Ditanya teman kerjanya, ada yang nonton belum Pengabdi Setan? Kalau gak ada yang nonton, dia bersaksi buat film itu. Wah, udah kesaksian, gue nonton, wah gila deh. Wah merinding men, ini masih ada sisanya nih. Wah gimana dia akan kesaksian diceritain. Lalu ada kumpul keluarga nih, arisan gitu ya, bahas warisan apapun itu, pokoknya ngumpul keluarga. Udah nonton belum Pengabdi Setan? Wah dia bersaksi lagi. Kalau ada yang udah nonton, wah dia saling sharing. Ya gimana bisa lupa kalau segitunya. Pertanyaannya kan, nih firman abis ini kalian kan pulang makan nih. Dibahas sih saya gak tahu dibahas kan. Gue kena banget di poin kedua tuh. Gue kena banget tuh. Karena di gue ya di poin kedua tadi. Saya gak tahu nih dibahas atau enggak. Kalau enggak, ya jangan hanya karena ada statement Roh Kudus akan ngingetin, tapi membuat kita jadi pemalas gitu. Nyatanya kan coba pada gak inget kan masa Roh Kudus gak bekerja. Kan bukan begitu ya kan. Karena memang orang gak berusaha mengingat, ya makanya lupa. Saya ini kuliah matematika murni di Berlin. Kenapa sekarang udah lupa semua?
integral 3 baris, logaritma 4 susun semua. Kenapa lupa semua? Ya karena saya udah gak mikirin itu lagi. Saya udah gak ngajarin itu lagi. Saya udah gak renungin itu lagi. Kalau dulu mah, wah 9 sifat logaritma di atas, di luar kepala semua. Ya, ngelihat soal udah tahu, ini sifat masuk yang sifat kedua, dikelarin di sifat keempat, finishing sifat ketujuh. Tahu gitu, karena kita renungin, pikirin. Semua yang kita nggak ulang-ulang akan gampang hilang-hilang, saudara. Ya, akan berbeda ketika suami Kristen, istri Kristen, orang tua Kristen, dia seorang Kristen yang berjalan bersama Tuhan. Ini berjalan bicara abide. Ya, abide itu bicara lekat, tinggal, bukan kita di mana, Yesusnya di mana. Sehingga karena kita abide sama Tuhan, kita lekat sama Tuhan, kita bisa nanya Tuhan. Makanya sakit hati umurnya pendek, saudara. Kenapa ada tanya Tuhan, kayaknya Tuhan aku gak mau begini, mau sembuh nih. Kayaknya aku mau melihat dari sudut pandang Yesus melihat ini. Ya, saya mau belajar kayak Yesus nih, gak sakit hati di salib ya. Gak sakit hati. Ya, ada conversation with God. Itu pasti beda tuh. Tapi kalau orang sekedar Kristen, tapi tidak walk with God, ya, dia akan jadi sama aja kayak orang gak Kristen kok. Sama, dendam juga. Saya kenal juga pembicara pendeta, saudara. Khotbah begini, saya terberkati sama khotbahnya. Cuman kaget dia menyimpan banyak kebencian, masih disimpan, masih dikoleksi. Cuman khotbahnya bagus. Khotbahnya bagus. Ya. Karena kan khotbah kalau kita nggak walk with God, orang kan mungkin nggak gitu tahu. Yang tahu kan dirinya sendiri sebenarnya kering ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Hari ini saya mau bahas tentang walking with God. Ini bicara abide and thrive, ya. Kita bicara lekat sama Tuhan dan bicara hidup kita maksimal nih dipakai Tuhan berbuah. Nah, ada 2 hal basic. Nah, berjalan bersama Tuhan ini bicara tentang walk by faith lah. Kita berjalan dengan iman, tapi iman yang hidup ya, bukan iman yang mati. Iman yang mati apa sih ini? Iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Boleh baca sama-sama yuk, Yakobus 2 ayat 26, 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan. Itu mati, nonsen. Waktu saya dulu di GB Berlin kuliah gitu ya, saya bekerja di GB Berlin. Wah, itu kalau kerja di luar negeri kan jemaatnya sedikit gitu. Sedikit banget jemaatnya. Jadi kita berdoa, penuaian 500 jiwa. Wah, kalau doa tuh, tuh gedung bisa bergetar itu. Ya doa, maksud kayaknya wah mantep banget. Cuma pas ada domba baru, yang lama sibuk ngobrol sama yang lama. Yang asik, udah aja sama yang asik. Orang di bawah jiwa, saya selalu ngajarin. Yang ajak ngobrol di komsel atau sesudah kebaktian, jangan yang bawa jiwanya. Dia udah ngebawa. Yang ngajak ngobrol adalah yang teman-teman yang tunjukin bahwa kalian hangat. Ini kan seringkali yang ngajak ngobrol siapa? Yang bawa jiwa itu sendiri. Sehingga ya pas yang bawa jiwa ngajak ngobrol, kan dia kan ada kadang-kala kebelet ya. Gue ke WC dulu ya, dia pergi. Yang dibawa bingung, semua asik sendiri tuh. Akhirnya apa? Main handphone. Ya. Akhirnya mau datang lagi minggu depan tergantung yang bawa datang nggak. Kalau yang bawa nggak datang, nggak bakal mau datang dia. Ya. Kita doa 500 jiwa. Cuman kita aja kan perlu ada perbuatan-perbuatan yang menyambut itu kan, betul ya? Betul ya. Kalau enggak itu jiwa juga pergi lagi, saudara. Nah, 2 hal penting nih. 2 hal penting. Jadi poinnya 2 aja, tapi 1 poin ada 3. Jadi ada 6 total hari ini. Ya kan? 3 kuat ya, masih bisa ya. Bisa ya, 3 ya. 6 jadi ini. Ya. Ini basic untuk kita walking with God, ya, walking with God. Yang pertama bicara tentang abide, yang kedua bicara tentang thrive, ya. Yang pertama kalau kita bicara walking with God, kita harus apa sih? Klasik lah, harus trust God. Trust God bicara apa? Kita harus percaya betul sama Tuhan. Apa yang kita percaya dari Tuhan? Yang pertama, jelas percaya apa? Firman-Nya. Firman Tuhan ya, kalau Anda baca, Anda dengar di dalam khotbah, Anda baca di Alkitab. Itu ayat-ayatnya sangat powerful, betul ya? Sangat beautiful, sangat insightful, sangat helpful. Ayat-ayatnya bagus-bagus loh. Cuman masalahnya kita percaya gak sama tuh ayat? Masalah kita percaya gak? Percayanya skor berapa? 1 sampai 10. Skor 6, skor 7, skor 4 juga percaya, tapi percaya skor 4. Saya skor 10 dong kalau maksimal 10, saya skor 10. Nah, kalau percayanya skor 10, responnya beda harusnya. Karena kamu mempercayai firman Tuhan dengan benar-benar percaya. Makanya banyak orang Kristen bukannya percaya
dengan segenap hati, tapi percaya dengan bersandar pada pengertian sendiri. Makanya percaya nanggung gitu. Bukan hidup karena percaya, malah hidup karena melihat. Kita percaya gak sih pencobaan-pencobaan yang teman-teman alami, saya alami, itu pencobaan biasa? Gak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu setia, dan dia akan kasih jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Itu kan ayat bagus banget saudara. Cuman percaya gak? Percaya gak sih dibilang bahwa hanya bagi Yesuslah yang mampu melakukan lebih dari yang engkau doakan dan engkau pikirkan. Itu bagus ayatnya, cuman percaya gak sama ayat itu? Percaya gak sama firmannya? Kalau percaya, cara kita memandang masalah beda saudara. Ya, problem is no problem. Bukan gak ada problem, tapi no problem. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan. Apa yang tidak engkau lihat, tidak engkau dengar, tidak timbul dalam hatimu, itu Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percaya gak sih? Apa? Itu ayat bagus-bagus saudara. Cuman percaya gak sih? Ini salah satu ayat yang favorit, bagus banget di Wahyu ya, kitab Wahyu. Kita percaya gak sih? Jadilah orang percaya yang percaya saudara. Karena banyak orang percaya tapi kurang percaya. Maka Yesus ketika tegur, hai engkau, bukan hai engkau yang gak percaya sama sekali, bukan hai engkau yang kurang percaya. Iya kan Yesus kalau tegur, hai engkau yang kurang percaya. Kurang percaya. Nah ini contoh ayat Wahyu 3 ayat 7-8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin saudara, ini ayat bagus. Cuman kita percaya gak kalau Tuhan udah buka, gak bisa ditutup saudara. Tapi jangan percayanya firmannya dipotong. Ingat, jika Tuhan tutup, nggak bisa dibuka. Kita juga harus tahu ada pintu-pintu yang dengan sengaja Tuhan tutup, saudara. Gak apa-apa. Tetapi maksudnya gini loh, jangan sampai kita kayak seolah-olah nggak percaya ayat ini gitu, bahwa Tuhan bisa buka, Tuhan bisa tutup. Intinya percaya aja. Ya, amin saudara. Dan ujungnya bukan ini dikasih tahu, dia bisa buka, dia bisa tutup. Tapi yang Anda harus pegang adalah, aku telah membuka pintu bagimu yang nggak dapat ditutup seorang pun. Tugas kita percaya aja. Ntar kita ketemu ada pintu yang Tuhan benar-benar buka yang nggak bisa ditutup oleh seorang pun. Tapi ada yang dibuka, yang tutup Tuhan izinkan. Ya udah, semua sih izin Tuhan. Tapi kita harus percaya. Nanti ada pintu yang dibuka sama Tuhan. Ya percaya aja. Yang pertama percaya firman-Nya. Siapa yang di sini jujur ya? Siapa yang di sini masih baca Alkitab setiap hari? Setiap hari boleh angkat alisnya, coba. Oke, ya, beberapa alis terangkat, ya, banyak alis terangkat. Bagus nih bro. Ya, baca Alkitab, masih harus baca Alkitab ya. Baca Alkitab. Ada yang dengar firman, baca firman. Saya tahu sih gini, ketika ngantuk nggak apa-apa ya. Cuman kita kan pengkhotbah, Merik pengkhotbah. Di depan kita bisa melihat ya kan. Ada waduh kalau ibadah umum lebih vulgar. Ya, nguapnya vulgar bener gitu ya. Ya kan ya udahlah ya. Saya juga dulu ngantuk kan gitu. Cuman pas udah beda, jangan kantuk tuh di aduh Tuhan, wah. Apalagi disegerin dengan cek handphone gitu. Aduh, itu jadi ya Anda seger tapi Anda kehilangan firman itu di momen itu. Ini benih ilahi lagi ditabur ini. Jadi ketika kita ngantuk, kadang-kala kita emang sulit tidur, habis nonton Liga Champion, apapun itu ya. Tapi seenggaknya kita, aduh Tuhan, dalam hati doa. Tuhan, aku mau nangkep benih firman hari ini Tuhan. Kasih aku kekuatan untuk segera itu. Ya. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau enggak, rubuh saudara. Rubuh loh. Jadi bicara abide ya harus bicara percaya. Percaya apa? Yang pertama, percaya firman-Nya. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu akan menentukan kualitas percaya kita sama itu firman. Saya pernah ngisi di sebuah komsel, udah lama ini sih. Kan komsel memang berapa sih? 12 orang, 11 orang. Saya lagi ngisi, padahal saya nggak lagi ngelucu. Cuman sepasang suami istri ketawa-tawa gitu. Ini ketawa ngapain ya? Kayak cekakakan gitu. Ya kita hamba Tuhan kadang kepo juga kan. Jadi karena komsel kecil gitu kita agak melipir-melipir gini ngomong. Pas saya ngintip nonton kartun saudara. Ini beneran. Dia nonton kartun. Dan saya nggak marah, saya nggak kesinggung, saya nggak kesel. Cuman saya kesian. Di tengah firman dibagikan oleh hamba Tuhan saja, dia nonton kartun. Nggak mungkin di rumah dia nonton khotbah kan. Ya, kalau gitu keder namanya. Pasti di rumah dia lanjutin lagi. Disiplin rohani korporat saja
gagal. Ntar ada retret, datang. Di situ disiplin rohani korporat, tangkap apinya tuh. Cuman kuncinya pas disiplin rohani sendiri. Karena pas lagi korporat, Anda nggak mungkin berbuat dosa. Siapa yang nggak mungkin lah. Iblis bisa serang Anda segitu kuatnya, memuji bersama on fire-nya. Cuma pas di rumah ini yang paling penting nih. Di rumah nih, pas sendiri. Jangan sampai iblis tuh pas ngeliat kalian rame-rame, oh beraninya keroyokan lu. Ntar di rumah lu sendiri abis lu. Bener kita di rumah babak belur aja mau iblis. Ya kan? Jangan, di rumah juga harus on fire, saudara. Makanya ada yang hidup menurut roh, hidup menurut daging, yaitu ya tentang be strong in the spirit ya. Nah, ini percaya firman-Nya yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dipercaya? Yang pertama percaya firman, yang kedua adalah percaya karakternya. Kita harus percaya karakternya Tuhan. Karakter Tuhan apa sih? Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Dialah yang baik. Makanya WL sering memancing bilang apa? God is good all the time. And all the time God is good. Ya. Tapi kalau lagi nggak dipancing, Anda juga harus bisa ngomong begitu. Pas lagi di rumah, pas ada lagi disakiti, itu firman Tuhan. Ini percaya bukan bicara di sini ya percaya. Cuman ketika Anda lagi disakiti, ketika pintu lagi ditutup, ketika ada kegagalan, apakah Anda masih percaya dengan skor 10 itu firman Tuhan? Anda masih percaya bahwa God is good all the time? Aduh gimana ya WL lagi belum pancing nih. Wah jangan tunggu dipancing WL. Pancing diri Anda. Sama tadi penabur, diibaratkan penabur selalu kan pendeta. Iya memang pendeta nabur firman. Cuman diri kita juga harus jadi penabur buat tanah hati kita. Ngerti gak? Diri kita juga harus jadi penabur buat tanah hati kita. Kalau tunggu ditabur, jaraknya lama kan, minggu. Ada komsel kapan? Rebo kali. Itu tuh lama kan. Tapi kalau diri kita sebagai penabur juga di tanah hati kita, itu tiap hari tuh. Tiap hari. Amin saudara. God is good all the time, percaya itu. Gak usah tunggu dari luar, ngingetin lagi sendiri. Baca firman Tuhan jangan tunggu harus dipaksa-paksa, semua yang dipaksa tersiksa. Bener. Sampai harus dibikin gerakan baca Alkitab, GBA, gemar baca Alkitab, gerakan baca Alkitab, harus dibikin grup-grup. Ya, sampai harus ditaruh PIC yang ngingetin terus. Saking ngingetin terus akhirnya PIC sama jemaat ribut loh. Ya kan, wah. Ini ngingetnya kagak tahu selamat malam dulu kayak selamat ini main. Emang ujung ribut. Ya, nah, ya bukannya boleh ada gerakan-gerakan itu sangat boleh, tapi jangan sampai tunggu ada begituan baru kita baca Alkitab gitu. Itu udah kesadaran lah kita mau kenal Tuhan ya percaya firman-Nya baca kan. Amin saudara. Masih bersama saya? Mukanya sedih-sedih ini semua ya kan. Ya. Yang kedua percaya Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik 1 2 3. Tuhan itu baik. Baik kita bahas baik. Baik, BAIK. Tuhan itu baik. Karakter Tuhan. B, karakter yang pertama bicara Tuhan itu benar. Dia yang bilang ya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia itu kebenaran, dia itu firman itu sendiri. Jadi dia itu akan memerdekakanmu dari segala tipu-tipuan iblis. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang tidak bisa melakukan kesalahan, tidak akan melakukan kesalahan, dan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan. Dia bukan Allah yang, ups, aduh ternyata dia gak kuat nih mencoba nih, salah, gue salah. Enggak begitu. Ya Tuhan gak begitu. Dia tahu Ayub kuat, dia tahu Yusuf kuat, dia tahu Daud kuat. Ya. Nah pas kita lagi gak melekat, kita jatuh, balik lagi. Dia Tuhan yang benar, saudara. Dia Tuhan yang benar. Lalu bicara apa? Tuhan sifatnya apa? Adil. Dia hakim yang adil. Sekaligus pembela kita, saudara. Dia adil, saudara. Kalau orang gak percaya benar-benar bahwa Tuhan itu adil, biasanya gimana tuh orang? Gampang kecewa. Sambil bilang apa? Gak adil. Nah itu kan. Tidak adil. Dia mulai apa? Banding-bandingin. Dirinya sama diri orang, mobilnya sama mobil orang, income-nya. Saya tanya, kapan income berapa yang membuat Anda sangat bersyukur? Ada yang bilang 50 juta kok. Kalau 50 juta bersyukur kok. Kalau di tempat-tempat teman saya nih,
Di ring saya berenam gitu, saya 50 juta gitu, saya bersyukur. Ya tinggal tunggu mereka semua di sekeliling Anda jadi 100 juta, Anda pasti nggak bersyukur. Hah? Apa dia cepet nih, gue gocap nih. Wah, kalau gitu saya bersyukur kalau pego deh. Nah, itu nggak, akhirnya nggak ada habisnya saudara. Ya, bersyukur itu nggak bicara apa yang dari luar, apa yang menempel dari dalam, dari dalam. Bersyukur artinya dengan sengaja mengarahkan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Itu bersyukur. Kenapa kita nggak bersyukur? Karena kita ngarahin pikiran kita ke bukan kebaikan Tuhan. Makanya kita nggak bersyukur kan. Tuhan yang adil, nggak sibuk banding-bandingin. Orang kalau nggak percaya bahwa Tuhan itu adil, dia gampang kecewa hidup, gampang pahit dah. Tahu nggak? Segala bentuk ketidakadilan yang ada sudah lunas di kayu salib. Emang Yesus adil dicambuk begitu, disalib? Nggak adil kok, dia nggak salah. Cuman dia lakukan itu. Jadi kita bilang nggak adil, udah lunas di situ. Ya. Jadi semua yang ada itu sudah sesuai dengan porsinya, sudah tepat, sudah sesuai dah. Ya, setiap kita memang, tapi beda, emang beda. Kenapa? Karena setiap kita spesial kok. Setiap kita itu ada privilege masing-masing. Tuhan itu adil. Yang berikutnya Tuhan itu ilahi. Ilahi tahu ya? Maha. Dia maha pengampun. Dia maha kuasa. Lebih dari sanggup. Dan yang kita harus tahu nih, dia maha hadir. Maha hadir. Ya, maha hadir. Ntar Anda buka aja ayatnya ya. Maha hadir, Mazmur 139 dibilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku kesini ada Tuhan, kesana Tuhan, kesitu ada Tuhan. Anda lagi ramai-ramai ada Tuhan, Anda lagi sendirian ada Tuhan, Anda lagi ngomongin bos, di belakang bos ada Tuhan juga di situ. Anda masih ngomongin lagi. Ya, Tuhan maha hadir. Nggak ada satupun tempat yang nggak bisa didatengin Tuhan. Nggak ada satupun waktu yang nggak bisa dikunjungi Tuhan. Di masa lalumu Tuhan ada. Tuhan ada di masa sekarang. Masa depanmu aman, ada Tuhan saudara. Makanya kalau Anda balik ke masa lalumu itu, baliknya bersama dengan Tuhan. Tuhan itu penyembuh Tuhan. Ilahi. Dan yang terakhir, kasih. Di Daniel dibilang Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, pengampun dan penyayang. Tuhan itu, dia itu sifatnya dia kasih. Dia gak bisa dendam sama kita. Dia gak bisa membenci kita saudara. Dibilang kasihnya begitu dalam, tinggi, panjang, lebar. Bahkan dibilang di Roma 8 ayat 37-39 dibilang apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasihnya Kristus dibilang. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Karena Kristus yang mengasihi kamu. Mengasihi kamu. Nah pertanyaannya, kita percaya gak sama karakter Tuhan? Bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, Tuhan itu ilahi, Tuhan itu maha kasih. Kita percaya gak? Kalau percaya, respon kita dalam kehidupan beda. Nah banyak orang cuma tahu tapi gak benar-benar percaya. Makanya responnya kayak orang yang gak ngerti firman lah. Kalau orang non Kristen kan wajar ya, karena dia kagak dengar firman. Cuma kita kan dengar, kok sama aja responnya gitu. Sama saja. Nah, sifat yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama itu percaya apa? Yang pertama masih ingat? Percaya firman-Nya. Yang kedua percaya karakternya. Tuhan itu baik. Baik bicara apa saja? Benar. Yang kedua adil. Yang ketiga ialah yang keempat kasih. Yang ketiga percaya prosesnya. Percaya prosesnya Tuhan. Nah prosesnya Tuhan ini bicara waktu. Ingat, setiap proses Tuhan itu pasti ada tujuan mulia, udah pasti. Ada tujuan mulia. Kita kesian sama Ayub ngalamin gitu, tapi ada tujuan mulia dan kita diberkati sama kisahnya Ayub loh. Kalau mau versinya kita kan, Ayub gak ada sakit begitu, Yusuf gak ada dibuang ke sumur, Daniel gak ada dimasukin gua singa, Sadrak Mesak Abednego gak ada dimasukin api. Tuh kita tipis banget itu. Kayak tabloid bobo jatuhnya itu ya kan. Enak sih abisnya cepet, cuman gak ada inspirasinya teman-teman. Loh kok udahan aja. Cuman keturunan-keturunan doang nih. Ya. Cuman kenapa kita baca itu diberkati saudara? Siapa yang gak diberkati sih baca kisah Yusuf? Baca kisah Ayub? Baca kisah Yabes? Karena Tuhan izinkan prosesnya terjadi. Dan mereka berespon benar. Ya, dia tahu ini tentang waktu Tuhan. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Ya, pada waktunya. Jadi percaya sama proses Tuhan. Lakukan aja yang terbaik. Do the best aja. Kita nggak tahu, kita pengennya tuh proses itu cepat gitu. Secepat yang kita mau. Ini tentang yang Tuhan mau, saudara. Tuhan tahu ukuran kematangan kita. Makanya Tuhan izinkan, Tuhan masih izinkan. Tugas kita nabur, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Ya, nah, jadi yang pertama, ini tentang proses juga, Pengkhotbah 7 ayat 8. Ini pendek, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ini ngerti gak ayatnya? Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ini tentang proses, saudara. Kalau pas di awal, aduh kayak gak usah deh apa. Padahal kalau you lewatin, lu kaget bahwa kita sedewasa ini, kita punya sekemampuan ini. Gara-gara kita bilang gak mampu, tapi kita berjalan bersama Tuhan, kita berlatih, walau letih, kadang merintih, sampai tertatih. Terus kita lakuin aja. Dan kata, gue bisa ya. Ternyata aku mampu loh. Jangan lupa bersama Tuhan. Aku mampu ya. Yes, lebih baik. Coba Anda gak lakuin. Diam di awal, tanpa diproses. Lebih baik yang itu setelah diproses tuh. Jauh lebih baik, punya kemampuan nambah. Di sini enggak, bagusan di sini. Makanya setia aja. Setia pada perkara-perkara kecil. Tentu ketika ada perkara besar, karena kualitas kita sudah makin bagus. Saya tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, fee-nya, saya trainer nih. Fee-nya dulu sama sekarang ya beda. Trainer ya, sebagai trainer, coach, sebagai coach. Beda, kenapa? Karena secara kualitasnya udah beda. Makanya dibilang akhir segala sesuatu lebih baik. Dan dibilang apa? Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar, lewatin proses sabar. Kalau sombong orang gak mau diproses. Ngapain sih gini gak usah gini juga udah bisa. Harus sabar. Jangan barbar. Ya, boleh berkobar. Apinya Tuhan. Cuman harus sabar lewatin prosesnya. Amin, saudara. Proses ditegur. Kadang-kala emang kita salah, gara-gara kita salah pelayanan dicabut gitu. Sementara. Ya udah, sabar aja lah. Emang diproses, jangan jadi ngambek, tinggi hati tuh. Sabar. Ya, sabar. Apalagi karena kesalahan kita diproses, ya udah sabar dah. Ya, tebus. Yang berikutnya, 3 yang berikutnya. Jadi yang pertama itu, ini bicara abide-nya, nanti bicara thrive-nya. Jadi untuk walking with God, ini bicara yang pertama itu trust God. Yang kedua bukan cuma trust God, tapi bicara apa? Serve God. Bukan cuma percaya Tuhan, tapi bicara melayani Tuhan. Hidup bukan tentang perjalanan, tapi tentang pelayanan. Maka it's not about duration, tapi about donation. Apa yang kita berikan. Makanya orang kalau murid Yesus, makanya beda murid Yesus sama fans Yesus beda. Kalau fans Yesus itu fokusnya ke atribut. Anting salib, ya, kalung salib, tato salib, nyetir nyalip-nyalip, wah pokoknya semuanya salib-salib. Ya kan? Ya, bukan nggak boleh, tapi perilakunya dong, ya kan? Jangan ribut karena atribut gitu loh. Kalau murid Yesus contribute, bukan atribut, contribute. Apa yang dia bisa lakukan, berikan, taburkan. Serve God. Nah, melayani Tuhan bicara apa? Biar gampang diinget. 3B. Tadi trust God udah lupa, masih ingat? Masih ingat ya? Nanti makan siomay dibahas ya. Tuh ada tukang siomay kan udah dibahas nih. Yang trust God gue dapet yang ketiga. Nah, apapun itulah, ya. Trust God bicara percaya apa? Firman-Nya. Yang kedua karakternya. Yang ketiga prosesnya. Kalau lagi diproses jangan diprotes. Ya. Itu mendewasakan kita. Ingat, setiap proses Tuhan ada tujuan Tuhan. Dan tujuannya itu mulia. Gak kepikiran lah. Jadi banyak plot twist yang gak nyangka Anda. Jelas kan dibilang apa? Rancanganmu bukan rancanganku, bedanya seperti bumi sama langit. Jadi emang banyak plot twistnya. Tapi plot twistnya dalam rencana Tuhan. Gak nyangka-nyangka. Serve God. Supaya gampang diingat 3B nih. B yang pertama ini hidup benar. Hidup benar bicara hidup saleh. Banyak kita senangnya hidup salah. Hidup salah ya emang gampang sih. Tapi hidup saleh ini hidup benar. Menghidupi kebenaran. Kebenaran kan banyak ya. Ayat-ayatnya. Tapi satu lah, ingat aja hukum utama. Itu jangan sampai gak dilakuin dah. Hukum utama tentang kasih, saudara. Kita orang Kristen, kasihnya harus berasa. Istri saya dulunya Muslim, orang Padang asli istri saya. Ya.
Cuman dia mengenal Kristus. Dia mengenal orang dari orang Kristen. Dia tinggal sama orang Kristen. Dia bilang, gila ini baik banget. Baik penuh kasih. Baik sekali. Ya. Makanya Alkitab dibilang jangan sampai kasihmu hambar. Dibilang jangan sampai kasihmu pura-pura. Ada kita mengasihi pura-pura. Ada embel-embel. Dan Yesus bilang, kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik sama kamu, lah orang yang lain pemungut cukai juga begitu. Jadi untuk baik sama orang baik itu nggak perlu Yesus, saudara. Itu hanya perlu apa? Tahu diri sama tahu malu, saudara. Kita main ke Jogja nih, dikasih nginep tempat dia. Dia main ke Duri Kepak, kita punya kamar 1-0 masa belaga PA sih. Ya main sinda. Ya nggak butuh Yesus, butuh tahu diri, tahu malu, nginep. Tapi kalau Yesus ini bicara bagaimana kasih kita ke orang yang mungkin jahat sama kita, ngejegal kita, nggak pernah ngancem kita. Ya, makanya istriku dulu walaupun dia Muslim ada masalah, carinya orang Kristen minta doain. Ya, dulu sebelum sama saya gitu. Muslim tapi denger lagunya gitu tuh, doa Yabes, Allah peduli. Muslim karismatik loh. Sedangkan banyak Kristen rematik. Ya, kagak ada. Iya rematik banget. Kurang gerak, kurang api. Dia diberkati sama orang Kristen. Kasihnya berasa. Nah kasih kita bagaimana? Ya. Kasih kita terhadap, gak usah kejauhan, orang tua gimana? Jangan kita baiknya ke orang tua sendiri gak baik. Kalau sama orang tua orang ya ampun baiknya. Ada orang begitu, ke mami orang baik banget deh. Bertamu, udah tante saya yang nyuci aja piringnya, nggak usah ya kan. Aduh jangan, udah nggak apa-apa, udah biasa. Udah sampai terharu tuh maminya temen. Mami angkat anak juga nih, sampai mau diangkat anak loh. Padahal di rumahnya pemalas bukan main. Coba cek hordeng ditutup belum? Males lah punya kaki mami aja. Kalau lagi nonton drakor, waduh. Tolong cek lampu deh matiin, mami aja. Lihat tuh, di rumah pemalas banget. Sampai mami ya ampun gue buang juga bayangin. Di rumah mau dibuang. Di mami orang mau diangkat anak itu kalau diangkat pasti dibuang lagi karena karakter asli pasti kebongkar. Ya. Kasih kita gimana sih ke orang tua yang masih ada? Hormat itu kan, menghormati orang tua kan bukan begini kan, tapi dalam bentuk kita mengasihi dia. Hormatilah ayah ibumu, titik, bukan ayah ibumu yang menjadi teladan dalam hidupnya, yang bukan gitu. Saya ditinggalin ibu saya waktu saya kecil. Saya kelas 4 SD, mami saya udah ninggalin saya 5 bersaudara, saya anak kedua, mami saya pergi ninggalin saya, kami lah ditinggalin, gak balik lagi, sama sekali gak balik. Ya, cuma kita mengasihi dia lah, mengasihi, sampai sekarang ya mengasihi, gak pernah ngungkit. Kadang-kadang kita udah mengasihi, masih bahasa manusia, wah kok dia udah segininya masih aja nuntutin, tapi kita gak pernah, mami sendiri gak pernah, kita tahu kok apa yang melukai dia. Mengasihi kan salah satunya Anda harus peka apa yang bisa melukai orang itu. Ya udahlah, ya udah dia mau itu, ya udah dia masih ada dan dia mami kita. Yang peluk, yang mengasihi ya kita, masa si Merik, ya kan? Nggak kenal sama mami saya, bro kasihin mak gue dong, ya kan? Ya saya lah, yang kasihin kita anaknya, betul ya? Dan anda tahu apa yang Tuhan senang kan? Ya, hidup benar, dibilang. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini jangan karena ada kata saling jadinya kita nunggu-nungguan nih. Atau tunggu dibales. Kalau dia ngasih saya sih bisa ngasihin dia lebih lagi loh padahal loh. Udahlah gue gak mau respect dia aja gak respect gue loh. Ini saling di sini karena Yesus ngomong one to many, komunitas. Tapi kalau Yesus ngomong ke diri kita, pribadi lepas pribadi, kasihi. Karena ada orang gara-gara kata saling dia stop mengasihi. Gara-gara kata saling stop membantu. Dia juga gak bantu gue, ngapain gue bantu dia. Gara-gara kata saling loh. Padahal karena ini ngomongnya ke komunitas. Kalau ngomong sendiri kita mau jadi seperti Yesus, ingat aja apa yang Yesus ngomong. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang lebih dulu. Ini bicara inisiatif tentang kasih, saudara. Ya, jadi yang pertama bicara hidup benar, yang kedua hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Ini bukan bicara sekedar rutinitas ya, Senin sampai Jumat Anda ngantor. Ini bukan tentang bertanggung jawab, bukan bicara rutinitas, tapi tentang totalitas. Karena semua Anda kerjakan buat yang di atas. Hidup bertanggung jawab. Do the best. Anda lihat kisah Yusuf. Yusuf itu segitu
bisa berbuah dimanapun dia ditempatkan, dia berbuah. Arti berbuah apa? Orang merasakan buahnya. Orang diberkati luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf itu excellent, dia bertanggung jawab, go to the extra mile. Ya kan Tuhan berkati, ya Tuhan berkati, tetapi karakter Yusuf juga jadi berkat, saudara. Coba deh dibilang Tuhan, kan begini, Tuhan memberkati segala yang dikerjakan Yusuf. Sehingga dia menjadi anak kesayangan Potifar. Dia menjadi anak kesayangan kepala penjara. Bayangin deh, kira-kira Yusuf kerjanya gimana? Nggak mungkin dia males-malesan, tunggu diteriakin, harus diiming-iming dulu. Pasti Yusuf juga dia sadar sebagai orang yang cinta Tuhan, yang dekat sama Tuhan, dia harus punya etos yang bagus dalam bekerja. Tuhan berkatin kita seringkali lewat orang. Orang berkatin kita, dia lihat karakter kita, bagus gak? Ada orang karakternya ngusir berkat, ada pemales, ya ngusir berkat karakternya. Udah mau ditolong, ya ampun. Saya diceritain sama klien saya, Pak, saya kan dia Kristen, saya nolong orang Kristen, Pak. Udahlah, saya tahu dia punya dagangan, saya beli semua dagangannya. Pas hari datang telat, pas datang makannya nggak fresh. Kan bagaimana dia mau ngulang berkatin nih orang lagi, betul gak? Dia nggak tanggung jawab, nggak excellent gitu loh. Nggak excellent, saudara. Jadi belajar dari Yusuf. Kenapa saya tahu Yusuf itu excellent? Kita lihat dari pas kecil deh yang dibilang dia dimanja. Bapaknya bilang, coba kamu cek keadaan kakak kamu deh. Di padang rumput tuh, cek dia lagi mana keadaannya. Yusuf samperin. Tahu kan pas dia nyampe ke padang rumput, kakak-kakaknya gak ada. Pada gak ada di situ. Kalau dia gak punya etos yang bagus ya, dia pulang pasti. Pak, udah ya, udah aku cek ya, selesai ya, tugasku ya. Ya, wah dia main Mobile Legend lagi. Oh enggak ya, dia balik. Tapi dia gak balik, saudara. Dia masih nyari di sini. Terus ketemulah ada orang di sini. Cari siapa? Kakak kamu. Oh mereka kedotan. Oh kedotan. Wah dicari ke sana. Samperin lagi. Tuntas, totalitas, ikhlas itu. Ya. Orang kalau punya tanggung jawab seperti itu. Belajar kayak, karena kita sering yang kita ingat cuman kisah Yusuf itu tentang etikanya saja. Wih, nggak zina, bener deh nggak zina. Tapi kita lupa Yusuf itu kerja keras, totalitas, tanggung jawab tuh Yusuf. Makanya dia dipromosikan luar biasa, saudara. Ya, bukan hanya tentang etikanya saja, tapi tentang etos juga, saudara. Ya, bertanggung jawab. Di sini nggak ada pemain keyboard ya? Berarti pemain gitar kali ya. Udah mau kelar bro, boleh petik-petikin lagu sedih gitu, boleh ya. Tanda udah mau usai kan ada lagu sedih ya. Biasa ada keyboard, saya tadi kagak ada, masa drummer ya. Sini aja deh, ini aja deh, boleh deh. Boleh bro ya. Ya, mirip Sandi Sandoro ya dikit ya. Ya. Boleh deh, tak pernah padam. Oke ya, saudara masih bersama saya, dikit lagi selesai ya. Ya, jadi untuk kita bisa maksimal itu ya fondasinya harus hidup dalam kebenaran dong. Kita harus tahu kebenaran ngomong apa. Dewasa rohani itu bukan kita plus apa kata orang, tapi kita disesuaikan dengan firman ngomong apa. Baru kita tahu kita sedewasa apa sih. Di Yakobus 2 aja dibilang mengasihi tanpa memandang muka. Karena dibilang barang siapa mengasihi dengan memandang muka, dia membuat pelanggaran. Tapi banyak orang Kristen masih rasis kan? Banyak loh masih rasis. Mengasihi memandang muka. Secara ukuran firman sangat gak dewasa. Ya, hidup benar. Makanya harus baca kebenaran biar kita tahu hidup benar seperti apa. Tuhan bicara hidup saleh, taat, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, itu hidup bertanggung jawab. Totalitas karena semua buat yang di atas. Jangan anggap semua cuma rutinitas, pasti gak totalitas. Extra mile, excellent, etos yang terbaik, etika yang terbaik. Yang ketiga, untuk kita bisa maksimal ya, serve God, hidup berkembang, saudara. B yang ketiga, hidup berkembang. Siapa yang di sini merasa ya, diri Anda yang sekarang ini sudah the best version of you. Jadi udah, ini sih kayaknya udah maksimal nih. Kayaknya udah mentok nih segini deh. Pasti enggak kan? The best version of you in Christ. The best version of you in Christ. Ini bicara banyak hal yang Tuhan tahu banyak, tapi kita belum tahu banyak. Makanya gak boleh so tahu. Saya gak pernah nyangka saya ini bisa berkhotbah, saudara. Saya dulu bangun sebuah youth di dewasa muda juga, namanya Jeger, Jesus Generation. Waktu saya di Berlin. Itu yang khotbah wakil saya. Saya pikir, saya 2 tahun mimpin. Saya pikir saya gak bisa khotbah. Yang khotbah wakilku namanya Randy. Karena saya pikir saya gak bisa khotbah. Jadi tapi saya bisa bagi ayat. Saya baca firman, saya bagiin aja ayat. Ke grup, bagiin ayat. Oh tapi saya gak ke grup. Karena saya tahu kalau di grup itu sering ke skip. Saya kasih itu ke orang per orang gitu. Bagiin ayat aja dari dulu 2 tahun bagiin ayat.
Saya pikir saya nggak bisa bagi khotbah. Yang khotbah itu namanya Randy, wakil saya, sama ada ketua misi di Jiger itu namanya Bang Ajis. Udah Bang Ajis yang khotbah, berdua aja. Saya bilang, wah bagus loh kalian bisa berkatin lewat khotbah, bagus. Saya pikir saya nggak bisa khotbah. Ya. Tapi makanya kita ingat ketika kita dikasih kesempatan, ya kita ingat nih, apalagi kesempatan didatangkan pada kita, tandanya kan ketika orang nawarin kita kesempatan, bukan tandanya orang lihat kita tuh perfect. Tapi orang lihat apa? Kita punya potensi untuk bisa ngelakuin itu. Jangan bilang tidak siap pada ketika ada kesempatan. Karena nggak ada kata siap. Siapa yang siap sih? Yang ada siap-siap. Itu yang ada tuh. Siap-siap, terus siap-siap. Jangan jadi orang yang hobinya menolak kesempatan, menghindari kesulitan. Nggak berkembang sama sekali, saudara. Karena the best version of you itu harus dibenturkan sama situasi yang Anda nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya dulu ya, saya sekarang jadi trainer. Mana kepikiran jadi trainer. Saya waktu pas balik dari Jerman ke Indonesia, disuruh Tuhan balik. Saya juga bingung kan, saya perlu hidup kan. Kerja apa ya? Saya pikir, karena dulu jadi saya dulu nggak pernah mikir nih. Dulu saya awalnya nge-MC, tapi dulu nggak pernah mikir jadi nge-MC. Makanya waktu di gereja, di GBB dan jemaat cuma 20, disuruh, Nan, nge-MC ya. Saya nggak berani, takut. Akhirnya nge-MC ada namanya Siska yang nge-MC. Akhirnya Siska berdua, ada namanya Susan nge-MC berdua. Suatu kali si Susannya entah kenapa nggak bisa datang di acara ulang tahun gereja, which is cuma 20-an orang. Si Siska langsung tarik saya, ayo Nan temenin gue nge-MC di depan. Nge-MC. Tapi si Siska yang ngomong, saya cuma pasang badan. Akhirnya apa? Saya kabur, saudara. Karena saya takut, malu gitu. Aduh, gue gak bisa deh. Saya pikir gak bisa. Tapi waktu itu saya gak ngerti lah konsep Tuhan. Bahwa Tuhan yang memampukan. Kita berjalan bersama Tuhan. Nah akhirnya pas sadar, dari situ tahu nih ketika ada kesempatan, ya saya Tuhan, ini oke gak nih, ambil gak? Ya udahlah kan bersama Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar doa-doa ya. Anda juga harus berlatih loh. Saya langsung, pas ngambil pertama kali job nge-MC gak dibayar gitu ya, set di Berlin. Langsung cari di Google, nonton, tanya orang yang udah senior, tanya, kerja keras, doa sama berbuat sesuatu, saudara. Ya persiapkan. Ada orang, aduh gue gak bisa khotbah. Bukan gak bisa khotbah, karena dia kagak terbiasa. Terus udah bilang gak bisa khotbah, pas dikasih jadwal gak nyiapin lagi. Walaupun di Komsel ya, nyiapinnya H-1. Saya yang udah sering khotbah aja, kalau nyiapin gak H-1, saudara. Gak H-1, betul ya, kita nyiapin gak H-1. Kita benar-benar nyiapin, saudara. Ini bilang gak bisa, nyiapinnya H-1. Nanya pun gak, Nan, ini kalau udah begini gimana ya, bisa ada masuk? Itu pun gak dilakukan. Saya aja sebelum khotbahin di sini hari ini, siapa yang saya khotbahin? Istri saya. Saya khotbah dong. Ada masukan apa? Poin mana yang kamu paling diberkati? Ya saya keluarin dulu supaya tahu mana yang flow-nya udah oke belum. Persiapan, latihan. Ya. Karena saudara, kita lihat ayatnya di Joel. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah orang yang tidak berdaya ini akhirnya bisa berkata, aku ini pahlawan. Artinya pahlawan apa? Dia berdampak menyelamatkan orang. Iyalah, karena dia udah jadi become better. Mata bajak udah jadi pedang, pisau udah jadi tombak. Tahu gak, ketika Anda terus berkembang, Anda akan menginspirasikan banyak orang yang kerjanya nolak kesempatan. Seperti saya dulu. Ya, kita bisa tarik mereka jadi become the best version dari diri mereka. Tapi kalau Anda gak berkembang, terus nolak kesempatan, Anda akan ngumpul sama orang-orang yang kerja nolak kesempatan. Ya, iya mah kalau ini emang dia dari lahir emang jago khotbah nih. Waduh, dari lahir loh. Orang nggak tahu kita mempersiapkannya seperti apa. Ya, ini saudara, hidup berkembang. Jadi ada 6 hal yang harus kita ingat. Ya, ini dia. Untuk berjalan bersama Tuhan, trust God and serve God. Trust God bicara percaya firman-Nya. Percaya, benar-benar percaya saudara sama firman Tuhan. Maka harus baca, renungkan, seriusi ketika firman ditabur, jangan kabur. Percaya karakter dia baik, benar, adil, ilahi. Dia penuh kasih dan kasihnya sempurna. Dibilang kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Barang siapa masih aja takut dibilang dia tidak sempurna dalam kasih.
Artinya apa? Dia nggak kenal tuh ada namanya kasih yang sempurna, yaitu kasihnya Yesus. Percaya prosesnya, ada waktunya, ada tujuannya Tuhan. Waktu ada kronos, ada kairos. Kronos itu ya waktu yang kita jalani Senin sampai Minggu, sehari 24 jam, sebulan 30 hari. Tapi ada namanya kairos, momentum Tuhan, saudara. Yang kita bisa lakukan apa? Setiap ada kronos yang ada, bertanggung jawab aja. Sambil menyambut nanti ada kairosnya Tuhan. Ya, lalu di serve God ini hidup benar, menghidupi kebenaran. Lalu hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab bicara totalitas, excellent. Dan bicara tentang hidup berkembang. Terus memperbaiki diri, terus belajar. Untuk berkembang saudara ya, bukan hanya sekedar iman, tetapi juga tentang karakter, berkembang juga tentang keterampilan. 3K tuh, keimanan, karakter, sama kompetensi. Kompetensi itu nggak cuma sekedar terima Tuhan lalu Anda berkompetensi saudara. Ya. Walaupun kita udah lahir baru, ditumpang tangan, didoakan. Kalau kita nggak belajar bahasa Jerman, kita nggak bisa bahasa Jerman. Tapi kan bisa Roh Kudus memampukan. Iya, cuman jangan sampai karena ada statement itu, Anda malas belajar sesuatu, akhirnya Anda nggak mampu apa-apa ujungnya. Ngerti kan ya? Bukan berarti pas kita belajar kita nggak mengandalkan Roh Kudus, enggak loh. Kita mampu seperti ini, kita tahu ini karena Roh Kudus. Kita mampu mengasihi yang tadi itu. Praktek firman, mengasihi. Saya mampu mengasihi mami saya, ninggalin saya tahu it's not me, tapi ini Tuhan. Ini bukan Conan. Ini Conan versi Conan yang walking with God. Conan yang lagi praktek kebenaran, makanya bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini kasih, kita mengasihi orang bukan karena orang itu layak dikasih. Kita mengasihi Tuhan karena ada Tuhan di dalam diri kita. Dan Tuhan adalah kasih. Jadi kita mengasihi dengan kasih Tuhan, saudara. Kalau dengan kasihnya Conan terbatas dan bersyarat. Iya kan? Kita mengasihi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dan kasih itu yang kita pakai untuk mengasihi orang-orang, saudara. Kasihmu lagi ditungguin orang. Ya. Hidup bertanggung jawab dan hidup berkembang. Nah, berkembang itu untuk kita punya kompetensi harus bayar harga. Barter. Apa yang dibarter? 3. Waktu, tenaga, uang. Waktumu, tenagamu, uangmu harus dibarter. Sehingga lahir kompetensi. Karena banyak orang Kristen pun begitu-begitu aja kompetensinya. Tapi berharap, wah nih, ya gimana? Kita gak malas belajar kan, gak bisa begitu ya. Nah, orang tuh biasa gak kompeten karena terserang virus 5M biasanya. Jadi dia malah, ini saya bilang 5 virus orang baik. Orang baik biasa kena nih. Dia gak nyolong, dia gak jinah, gak, tapi 5M dia kena nih. Yang pertama males. Yang kedua minder. Kebanyakan diskon diri. Aduh saya gak bisa apa-apa. Dikasih kesempatan, aduh kok aku dulu bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa juga bukan. Kelebihan kamu apa? Yang bilang masa saya sih, biar orang yang bilang itu. Loh apaan sih? Kebanyakan minder. Kalau ngomong takutnya sombong. Enggak, sombong itu bukan isi omongan. Sombong itu cara ngomong. Ada orang ke luar negeri 3 benua, pulang dia cerita, kita terberkati, wah keren loh, wah hebat tuh terberkati. Tapi ada orang cuman ke Ancol aja ya, cuman ke Dufan aja, lagunya bukan main pas cerita. Ya cuman naik kora-kora sok bener lah itu kan, kenapa? Bukan masalah apa yang diceritain, cara ngomongnya. Ya, kan sering gitu kan, orang kemampuan kamu apa? Jangan, kagak jelas kan. Minder. Padahal kita harus tahu, oh saya sih bisa ini, saya bisa ini. Kita kasih tahu ini kekuatan saya, mungkin bisa cocok nih sama apa yang dibutuhkan. Cuman jangan ngibul juga kan, ada orang kongtai gitu kan. Wah, Photoshop aman apa segini, waduh. Ya gak bisa apa-apa. Tadi apa? 5M ya kan. Males, minder. Ketiga, malu. Malu ini kebanyakan gak enaknya, sungkan. Nanti kalau minta bantuan komerik, takutnya ngeganggu nih. Gak usah deh. Kita kebanyakan sungkan. Sungkanisme berlebihan. Kebanyakan gak enaknya, akhirnya banyak orang seenaknya sama kita. Malu. Yang keempat itu moody. Aduh, lagi gak mood nih. Anda pikir orang-orang yang berhasil, ya, itu karena dia mengerjakan sesuatu karena ada mood dulu? Dia tahu moodnya gak ada hari itu.
Tapi dia disiplin ngelakuin itu. Anda tahu artinya disiplin apa? Disiplin artinya tetap melakukan hal yang kita tidak suka. Itu disiplin. Kalau yang udah suka itu udah bukan disiplin. Tahu gak Anda yang suka nonton drakor, disiplin banget Anda ngabisin itu episode. Anda yang suka main game, disiplin banget. Cuman itu gak bisa dibilang disiplin. Karena Anda suka. Ngerti kan? Tapi nge-gym coba kita yang gak suka. Olahraga kita gak suka, jogging, baca Alkitab, iya betul disiplin. Tetap melakukan yang kita tidak suka. Ntar kalau udah suka, itu udah gak dibilang disiplin lagi tuh. Itu sudah jadi buah, itu udah jadi refleks, udah jadi habit. Sebelum itu disiplin dong. Jangan tunggu mood datang. Ya, jangan kita diatur sama mood, kita yang harus atur mood itu. Yang M yang kelima, manja. Ini ada anak Kristen nggak berkembang, kenapa? Manja. Hah? Ada seminar di mana? Aduh, jauh bener. Jauh banget di Karawaci, misalnya gitu. Gue di Kemayoran nih. Hah, pagi bener jam 8. Aduh, lihat. Manja. Dia pengen itu seminarnya di kamar dia. Dia pengen itu pokoknya jamnya tuh jam pas makan siang, jadi sambil pakai kolor ya kan, makan bakmi ya gitu. Pengennya begitu-begitu tuh. Ya, nggak ada perjuangannya, saudara. Jadi jangan manja lah, jangan manja. Ini 5M lihat ya, orang yang hidupnya, Anda lihat deh, orang yang di situ-situ aja, cek up di 5M-nya, udah pasti kena tuh. Minimal 3 kena lah. Dia minder, dia manja, betul. Tapi lihat orang yang Anda kenal berkembang, pesat, melesat, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Wah, Anda lihat tuh orang-orang yang melesat. Lihat aja 5M-nya. Gak kena dia. Orangnya sangat tidak manja, orangnya sangat tidak minder, orangnya sangat tidak malas. Dan kita tahu kita bisa begitu karena ya Tuhan nih. Ya. Roh Kudus mengalahkan moodmu lah. Kalau mood doang itu kita lagi dipimpin sama ya diri kita sendiri aja. Masalahnya saudara, waktu jalan terus. Waktu jalan terus. Dan bukan masalah jalan terus, kita nggak tahu dipanggilnya kapan. Sejak COVID ini kita sadar kan, bukan hanya yang bau parfum yang bisa mati kan, yang bau tanah juga bisa mati. Bukan hanya yang bau tanah, yang bau parfum juga bisa mati, saudara. Ya bisa dipanggil. Cuma pas lagi dipanggil kita lagi berkembangnya gak? Lagi bertanggung jawabnya gak? Lagi hidup benarnya gak? Ya. Atau kita lagi nggak ngelakuin ini semua, meragukan ini firman, karakter, proses, dan tidak benar-benar bertanggung jawab, dan tidak berkembang. Terus dipanggil Tuhan, aduh. Ya. Belum tuntas. Selesai. Filipi 1:21 ayat 2, Paulus bilang, ini bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku hidup, bekerja, memberi buah. Untuk Anda bisa berbuah, Anda harus tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan bicara, Anda harus percaya betul sama Tuhan, percaya karakter, percaya firman, percaya prosesnya, dan berbuah bicara Anda harus hidup benar. Buah kebenaran ya. Anda harus hidup bertanggung jawab. Dan Anda harus hidup terus berkembang sehingga buahnya semakin luas lagi Anda bisa berkatin orang. Amin saudara. Kita satukan hati, saya berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan, tentang berjalan bersama Tuhan, walking with God. Terima kasih, kami mau belajar untuk sadar di hidup kami yang cuma satu kali ini, di bumi ini, sekali ini saja. Tapi kami sadar Tuhan mau pakai kami secara dahsyat. Ajar kami untuk berjalan bersama Tuhan, yang berarti kami mau percaya, benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya sama firman Tuhan. Kami mau belajar untuk baca firman, merenungkan firman, dengar-dengaran sama firman. Belajar untuk percaya sama karaktermu, Kau Allah yang baik. Percaya pada prosesmu, waktumu Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kami mau belajar untuk terus melayani Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup benar. Kami mau belajar untuk bertanggung jawab dan belajar Tuhan untuk hidup berkembang. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena kami berjalan sama Tuhan. Ada Roh Kudus dalam diri kami. Tuhan yang Immanuel terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, pakai kami, pakai anak-anak muda tempat ini. Biar dimanapun mereka ditaruh, mereka jadi orang-orang yang sungguh bisa jadi berkat Tuhan, karena ada Tuhan dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.